dan merupakan dosen Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pak, di siang hari ini kan kita bakal membahas nih mengenai pendidikan multikultural. Baik. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam ranah-ranah pendidikan multikultural nih Pak, jadi kita pengen tahu nih sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan pendidikan multikultural gitu Pak. Dengan pendidikan, jadi tidak langsung mengkaitkan antara pendidikan multikultural gitu. Jadi antara pendidikan dengan multikultural gitu Pak. Jadi ada dua kata. Bisa Bapak terangkan ini sama kita semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan pemirsa Tafidu TV dimanapun kita berada. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Sebelumnya, apa sih sebetulnya pendidikan multikultural? Memang sebetulnya istilah-istilah ini bukanlah suatu istilah yang baru. Bahkan dalam dunia akademisi bahwa pendidikan multikultural ini sudah sesuatu yang umum, bahkan sudah menjadi sesuatu yang general. Baik, lalu apa pendidikan multikultural itu? Bahwa pendidikan kita tahu bahwa ada transfer of knowledge, jadi transfer ilmu pengetahuan. Sementara pendidikan dengan pendekatan multikultural adalah pendidikan yang mengedepankan keberagaman sebuah kebudayaan. Itu ya. Artinya dari kata multi itu ragam atau keberagaman. Sementara kalau istilah kaidahnya adalah jamak ya, dia tidak tunggal, lebih daripada satu. Kemudian culture itu sebuah kebudayaan. Artinya pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengedepankan berbagai macam ragam kebudayaan atau pendidikan yang mengembangkan sebuah peserta didik yang tidak mengenal proses sekat-sekat. Artinya tidak ada unsur primordialisme di sana. Jadi semuanya ragam kebudayaan yang berbeda itu terhimpun dalam satu kesatuan. Artinya ini sebuah potensi besar bagaimana kita mampu mengolah keberagaman itu sebagai the power of we, jadi kekuatan kita bersama. Itu yang paling penting. Kemudian pendidikan multikultural juga pendidikan yang tujuannya adalah untuk membentuk sebuah generasi baru, generasi yang hidup sesuai dengan nilai-nilainya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Kemudian sesuai dengan secara intuitif ya, dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bahwa dikatakan dalam undang-undang pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa dijelaskan sistem pendidikan nasional harus dijelaskan di situ bahwa harus demokratis. Demokratis yang seperti apa ini Pak? Jadi demokratis dalam artian tidak boleh ada unsur diskriminatif, kemudian menjunjung hak asasi manusia, menjunjung hak-hak nilai-nilai agama, kemudian menjunjung nilai-nilai kebudayaan. Itu juga salah satu unsur yang penting dalam penegakan pendidikan dengan basis pendidikan multikultural. Nah, seperti ini Pak. Tadi Bapak juga mengatakan di pendidikan multikultural itu di sana ada pramodalisme, iya Pak. Premodalisme. Pramodalisme. Nah, premodialisme. Nah, seperti itu nih Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan maksud premodalisme itu seperti apa gitu Pak? Jadi maksud primordial ini adalah di mana kita itu hidup hanya memilih kelompok-kelompok tertentu saja. Artinya kita bersifat terlalu sekretarian atau terlalu terkotak-kotak. Jadi sekat-sekat sehingga betul. Jadi maka multikultural itulah fungsinya. Bagaimana apalagi kita tahu ya, bangsa Indonesia inilah bangsa yang penuh dengan kemajemukan. Bangsa Indonesia ini terdiri dari rangkaian pulau-pulau, baik secara demografinya maupun secara geografisnya. Maka pendidikan multikultural, maka saya pikir sangat cocok untuk diterapkan
Karena mengingat lebih kurang daripada 300 suku, 300 bahasa, kemudian lebih kurang 200 suku. Nah, yang mana bukan hanya sebatas itu saja, heterogenitas juga terlihat pada aspek agama. Jadi ada agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian belum dari aspek gender dan sebagainya. Artinya bagaimana pendidikan multikultural ini mampu menjadikan sebuah keberagaman ini menjadi hal-hal yang positif di tengah keberagaman dan keberbedaan itu sendiri. Itu yang saya pikir. Nah, jadi sahabat-sahabat Tafidu TV mengenai pendidikan multikultural itu, jadi di sana juga kita dapat menimba wawasan sebagaimana yang kita ketahui tentang definisi multikultural ya Pak. Jadi keberagaman, segala keberagaman pendidikan yang ada di Indonesia, nah itu disatukan atau dipadukan ya Pak ya, sehingga tidak ada lagi kontak-kontak atau pisah-pisah gitu dalam dinamikaan pendidikan. Mengenai dinamika multikultural nih Pak, kan itu pendidikan. Betul. Jadi tentu setiap pendidikan itu memiliki prinsip dan konsep masing-masing. Betul. Nah, dalam dinamika pendidikan multikultural itu konsep dan prinsip seperti apa itu Pak yang diperlukan? Baik, jadi begini ya, pendidikan multikultural memang bukan hanya sebatas paradigma ya, tapi juga bagaimana proses penerapannya. Tentu harus konsepnya apa, kemudian prinsipnya apa. Karena kenapa? Sebenarnya pendidikan multikultural ini adalah bangsa yang besar itu justru adalah bangsa yang tadi penuh dengan keberagaman. Keberagaman ini akan semakin tinggi tingkat dinamika sosialnya. Semakin tinggi tingkat dinamika itu, itulah yang akan melahirkan sebuah kebudayaan, dan kebudayaan itu akan melahirkan sebuah peradaban. Nah, konsepnya yang pertama adalah yaitu tentang penerimaannya. Jadi kita harus siap menerima sebuah keberbedaan atau keberagaman, karena ini juga merupakan suatu prinsip dalam penerapan pendidikan dengan pendekatan multikultural. Kemudian yang kedua adalah perlunya respect. Respect itu adalah bagaimana kita mampu memberikan sebuah penghargaan. Tidak cukup kita hanya memberikan sebuah penerimaan saja, tapi ada proses penghargaan di situ. Jadi juga penghargaan juga merupakan prinsip penting agar terjadi sebuah interaksi sosial yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan hal nilai-nilai yang positif. Kemudian yang ketiga adalah dari konsep ini diperlukan di mana peserta didik harus mampu menghilangkan segala bentuk stigma dan segala bentuk prejudis. Artinya ujung-ujungnya kita menginginkan sebuah interaksi sosial yang mana iklim interaksinya itu penuh dengan harmonisasi, penuh dengan kesejukan, penuh dengan kedamaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya pikir konsepnya adalah apa yang disebut dengan politic of recognition. Jadi perlunya perlindungan. Ya. Perlindungan yang seperti apa ini Pak? Jadi perlindungan tadi yang pertama adalah sebuah penerimaan, tidak cukup dengan penerimaan, kemudian tidak cukup dengan sebuah penghargaan, kemudian tidak cukup dengan hanya melepaskan stigma dan segala bentuk prejudis, tapi kita juga harus memberikan sebuah perlindungan. Maksudnya adalah bagaimana kita memberikan hak-hak asasi mereka, kemudian hak-hak mereka dalam bernegara, kemudian hak-hak mereka sebagai harkat martabat manusia di mana mereka berada pada saat itu. Itu perlu. Memang ya, tidak mudah, memang tidak gampang, karena pendidikan multikultural ini bukan juga sesuatu yang hanya sebatas paradigma, tapi juga diperlukan sebuah tenaga pendidik yang mampu mengedepankan beberapa aspek. Tidak cukup hanya dengan mengedepankan aspek demokratis saja, tapi juga dia harus mengedepankan aspek yang disebut dengan human rights, yaitu hak asasi manusia. Dan ujungnya kita berharap bagaimana Indonesia yang terdiri dari rangkaian pulau-pulau, bahasa dan sebagainya mampu menjadikan keberbedaan ini sebagai potensi besar, bukan menjadi sebuah ancaman atau sebuah hambatan. Itu saya pikir ya. Jadi tadi mengenai konsep nih Pak. Baik. Yang kedua tadi Bapak sebutkan respect gitu kan? Iya. Respect seperti memberi penghargaan kepada pendidik. Baik. Jadi gini Pak, selama saya SD nih hingga SMA, jadi 3 jenjang pendidikan yang udah Baik. dilalui. Contoh respect itu
nilai keagamaan Islam. Apa contohnya? Sebenarnya Allah sendiri itu menjaga sebuah keberagaman. Sebenarnya Rasulullah sendiri juga tetap memelihara keberagaman yang ada. Contoh, banyak sekali ayat yang sesuai dengan berbagai macam redaksinya. Umpamanya walau sya'allahu rabbuka laja'alna ummatan wahid, umpamanya. Seandainya jika Allah berkehendak manusia itu satu, tapi wala yazalu mukhtalifin. Jadi Allah di situ justru dia tahu bahwa manusia itu akan berbeda pendapat. Artinya Allah sudah tahu bahwa endingnya seperti apa. Kemudian dalam redaksi ayat yang lainnya, umpamanya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Menarik ya bahasa ya, bahwa ya ayuhan nas. Jadi di situ Allah menunjuk kata ya ayuhan nas, artinya manusia. Artinya bukan lagi sebuah agama, semua terhimpun di situ. Bukan hanya agama, bahkan termasuk budaya dan sebagainya. Kemudian min zakarin aw unsa. Jadi dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menarik ya, kenapa tidak ada keterwakilan di situ? Jadi Allah gunakan satu-satu, perempuan dan laki-laki. Artinya keberbedaan ini sebagai mitra. Artinya keberagaman itu sebagai peluang untuk kita mencapai visi misi sesuai dengan keinginan atau tujuan bersama. Kemudian waja'alnakum ya wasu'uban wa qabaila lita'arufu, dan dari situ kami jadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Lita'arufu. Lihat, lita'arufu, saling mengenal. Artinya apa? Tidak ada ajaran Islam itu yang mengajarkan tentang bagaimana keberagaman itu justru menjadi sebuah perpecahan, tapi ini sebagai modal, sebagai dasar. Dan di situ Allah tutup in akramakum indallahi atqakum, dan sebaik-baik manusia di antara kalian di sisi Allah yaitu mereka yang bertakwa. Artinya orang yang bisa menghimpun keberagaman itu tentu dia harus mengikuti sebuah sistem yang berlaku atau norma-norma yang berlaku pada suatu daerah atau tempatnya. Itu juga penting. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana dalam perspektif Islam, keberagaman itu justru menjadi Islam itu semakin bisa mencapai puncak peradabannya. Coba kita lihat ya, umpamanya keberagaman yang terjadi pada masa Rasulullah antara sahabat ya, ketika Umar sama Abu Bakar. Ini sebetulnya dua kepribadian yang berbeda. Kalau Abu Bakar umpama dia piawai ya, dalam artian maka ketika itu Abu Bakar orang yang paling pertama bersaksi bahwa inilah bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu betul-betul ada. Kemudian Umar ini berbeda. Umar ini sedikit rasio ya. Apa buktinya? Ketika pada saat itu orang beramai-ramai berbondong-bondong umpamanya ingin mencium Hajar Aswad, itu Umar berdiri. Kenapa orang berbondong-bondong istilahnya? Bukankah itu hanya batu Hajar Aswad? Tapi karena ini perintah Rasulullah, akhirnya Umar juga cium. Nah, artinya rasionya juga bermain ya. Nah, karena ini perintah Rasulullah, maka seperti itu. Artinya Rasulullah sendiri menjaga keberagaman itu. Kemudian kita tidak lupa juga ya bagaimana Islam pernah sampai puncak peradabannya, yaitu kira-kira puncaknya pada dinasti Abbasiyah. Itu ada periode klasik ya, kira-kira dari dari 650 sampai 1250. Itu Islam ya. Kenapa bisa mencapai puncak peradaban? Karena itu tadi, di situ umpamanya keberbedaan muncul. Umpamanya dalam bidang teologi ada Al-Maturidi, kemudian dalam ilmu hukum ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, kemudian dalam bidang filsafat, kemudian dalam bidang teknologi umpamanya ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Sina, kemudian ada Maskawai. Ini adalah mereka produk-produk yang tadinya mereka ini mampu keluar dari perbedaan itu. Artinya ini kan artinya kalau mereka hari ini tidak berani melakukan sebuah perbedaan, artinya kalau mereka tidak berani pada saat itu menerima sebuah keberagaman, maka saya pikir Islam tidak akan pernah ada. Jadi istilahnya Islam sudah sangat kompatibel, jadi sudah sangat cocok. Saya pikir tidak ada halangan atau bertolak belakang dengan
masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya sahabat-sahabat Nabi TV, kembali lagi. Jadi kembali kepada statement dan tanya jawab yang seperti ini lah Pak ya. Jadi kembali ke pendidikan multikultural nih Pak. Jadi setiap pendidikan itu tentu memiliki dimensi-dimensi yang berbeda dan di mana letaknya yang seharusnya ada dan tepat gitu Pak. Berbeda dengan pendidikan multikultural. Nah, jadi saya ingin bertanya nih Pak, dimensi seperti apa dan di mana itu letaknya pendidikan multikultural ini Pak? Baik ya, mengenai tentang apa sih dimensi daripada pendidikan dengan pendekatan multikultural itu. Jadi yang pertama ya, apa yang dikatakan oleh Profesor Pilagar umpamanya, yang pertama itu adalah right to culture. Artinya kita perlu menanamkan sebuah identitas lokal. Artinya bagaimana kita mampu menjaga identitas lokal ini sebagai manifestasi, sebagai jawaban untuk tantangan globalis. Kemudian dimensi kedua adalah di mana kita mampu mewujudkan sistem nilai atau sistem value. Artinya kita mampu mewujudkan nilai-nilai norma, kemudian nilai-nilai kebudayaan di tengah keberagaman sistem kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pendidikan multikultural harus mampu melahirkan sebuah dimensi atau disebut dengan rekonstruksi sosial. Jadi rekonstruksi sosial ini adalah untuk melihat, mengukur sejauh mana tantangan-tantangan yang ada dalam sebuah kebudayaan. Kemudian juga pendidikan multikultural harus mengandung nilai-nilai normatif, bukan hanya sebatas deskriptif saja, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pendidikan multikultural harus melahirkan sebuah pedagogik baru. Artinya pendidikan multikultural ini bukan hanya disampaikan di sekolah-sekolah saja, tapi bagaimana mampu menghimpun, mampu sampai ke semua lapisan masyarakat. Kemudian yaitu mewujudkan visi misi masa depan Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai moralitas, kebudayaan, dan hak sebagai manusia. Itu saya pikir yang paling penting ya. Artinya visi Indonesia ke depan itu apa. Kemudian urgensinya terakhir adalah pentingnya pendidikan multikultural ini adalah pertama dia sebagai alternatif pemecah konflik ya. Artinya bagaimana ini sebagai landasan kita, bagaimana keberagaman ini tidak mudah terpecahkan. Artinya bagaimana the power of we, keberagaman ini senantiasa menjadi kekuatan untuk kita bersama. Kemudian urgensi selanjutnya adalah bagaimana kita mampu membuat sebuah kurikulum yang mampu mengikis segala bentuk sebuah perbedaan. Umpamanya harus meliputi pertama filosofinya apa, sesuai dengan tujuannya, visinya apa, prosedurnya apa. Kemudian harus mengandung kurikulum nilai-nilai normatif, baik prosesnya, kemudian cara penerapannya seperti apa. Kemudian dalam kurikulum itu harus diajarkan dengan metodologi belajar berkelompok dalam hal yang sulit. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dalam penerapannya
value ya. Tentu pendidikan yang tidak bebas nilai. Apalagi kita sebagai agama Islam, justru saling menghargai itu bahkan sebuah perintah ya. Bahkan itu sebuah anjuran. Jadi artinya bagaimana kita mengedepankan sisi-sisi toleransi dengan pembelajaran pemahaman tentang multikultural itu sendiri. Jadi mari kita jadikan sebuah perbedaan, keberagaman ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semuanya. Jadi bukan hanya untuk satu sisi saja. Dalam artian kita terlalu fanatisme dengan kesukuan kita. Artinya kita juga perlu mengetahui. Jadi pendidikan paradigma ini bukan hanya sebatas paradigma, tapi juga perlu sosialisasi, perlu juga penerapan, dan ujungnya kita berharap menjadi sebuah Indonesia yang makmur, Indonesia yang harmonis, Indonesia yang pada ujungnya mampu melakukan sebuah interaksi sosial yang penuh dengan kebajikan.